Pancasila Buddhis, sebuah ajaran dasar moral Buddhisme yang hanya terdiri dari 5 nilai moral. Meskipun hanya terdiri dari 5 nilai moral, banyak umat Buddha yang gagal menerapkannya. Namun, dengan diterapkannya dapat membuat hidup kita lebih bahagia. Inilah penjelasan mengenai Pancasila Buddhis. Sila pertama yaitu memantang membunuh. Pelanggaran sila pertama terjadi jika memenuhi 5 faktor, yaitu adalah adanya makhluk hidup, tahu makhluk hidup, adanya niat membunuh, adanya kiat membunuh, dan makhluk itu mati karena kiat itu. Akibat yang dapat timbul karena melanggar sila pertama yaitu lahir ulang dalam keadaan cacat, berwajah atau berperawakan buruk, kurang cerdas, selalu khawatir atau takut, dimusuhi banyak orang dan tidak punya pengikut. Dalam banyak kasus, di mana seorang membunuh atau menyakiti makhluk lain, biasanya penyebabnya adalah karena marah atau benci. Kemarahan dan kebencian membuat banyak orang menjadi lupa diri sehingga kemudian ada makhluk yang terbunuh atau tersakiti. Oleh sebab itu, agar kita tidak sampai membunuh dan menyakiti makhluk lain, kita harus mengembangkan kasih sayang dalam diri kita. Dengan adanya kasih sayang, kita akan sulit membenci makhluk lain, apalagi sampai menyakitinya atau membunuhnya. Dan juga penyadaran agar emosi dan kemarahan menjadi lebih terjaga. Namun, kadang kita merasa terganggu dengan keberadaan nyamuk atau semut. Salah satu cara untuk menghindari adalah dengan melakukan tindakan pencegahan. Misalnya, dengan menjaga kebersihan, bawasan minyak atau cairan penghalau nyamuk, dan lain-lain. Selain makhluk kecil, kita juga sebisa mungkin tidak mengganggu binatang yang lebih besar. Secara alami, binatang menyerang binatang lain atau manusia karena mereka merasa terancam. Sila kedua yaitu memantang mencuri. Pencurian terjadi bila memenuhi 5 faktor. Yang pertama adalah adanya benda orang lain. Yang kedua, tahu benda itu ada pemiliknya. Yang ketiga, ada niat mencuri. Yang keempat, ada kiat mencuri. Yang kelima adalah benda itu tercuri karena kiat itu. Akibat yang dapat timbul karena melanggar sila kedua, yaitu kurangnya punya harta dan kekayaan, terlahir ulang miskin, menderita kelaparan, dan tidak memperoleh apa yang diinginkan. Agar kita tak berniat mengambil milik orang lain, kita harus puas akan apa yang kita miliki. Intinya kita harus bersyukur. Jika kita bahagia dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan menginginkan milik orang lain. Jikapun keinginan itu tak terbendung, maka kita harus berusaha mendapatkan yang kita inginkan melalui usaha keras dan jujur. Misalnya, jika kita menginginkan gawai terbaru seperti milik teman, kita bisa menabung, mencari kerja tambahan yang jujur, agar kelak kita mampu memiliki yang kita inginkan. Mau ngapain? Jelasin sila ketiga. Oh iya. Zina atau susila terjadi jika memenuhi 4 faktor, yaitu ada orang yang tak sanggup untuk disetubuhi, ada yang menyetubuhi, ada yang menyetubuhi dan berhasil menyetubuhi. Akibat yang dapat timbul karena melanggar sila ketiga yaitu punya banyak musuh, dibenci banyak orang, sering diancam dan dicelakai, punya kelainan jiwa, mendapat pelecehan seksual, sering mendapat aib dan malu, tidur dan bangun dengan gelisah, tidak begitu disenangi laki-laki maupun perempuan, gagal dalam percintaan, sulit mendapat jodoh, tidak memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga, terpisahkan dari orang yang dicintai. Kita tidak berbuat asosial, kita harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, seni, kegiatan sosial, mempelajari bidang atau keterampilan bermanfaat, dan lain-lain. Dengan melakukan banyak kegiatan positif, maka kita bisa menjauhkan diri dari kegiatan yang tak bermanfaat dan membawa pada karma buruk. Kalau perbuatan asusila hanya akan membuat kita celaka dan merusak masa depan kedua belah pihak. Yang berikutnya sila keempat yaitu memantang berkata dusta. Dusta terjadi bila memenuhi 4 faktor. Ada ketidakbenaran, ada niat menutupi ketidakbenaran, ada kiat menutupi ketidakbenaran, dan ada orang lain yang terkecoh atau terpengaruh. Akibat yang dapat timbul karena melanggar sila keempat adalah bicaranya tidak jelas, giginya jelek dan tidak rata atau rapi, mulutnya berbau busuk, perawakannya tidak normal, yaitu terlalu gemuk atau terlalu kurus, terlalu tinggi atau terlalu pendek. Sorot matanya tidak wajar, dan perkataannya tidak dipercaya oleh orang terdekatnya. Berkata dusta, berkata fitnah, berbicara kasar, menyakiti, berbicara tak berguna adalah sila yang paling susah untuk dijalankan bagi seluruh umat Buddha. Mengapa demikian? Well, hal tersebut karena banyak orang merasa kebohongannya akan ketahuan. Walaupun sebenarnya kebenaran cepat atau lambat pasti akan tiba.
Orang yang berbohong selamanya tak akan tenang hidupnya. Batinnya akan selalu merasa khawatir bahwa kebohongannya suatu hari akan terungkap. Bahkan beberapa orang dapat melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya yang sebelumnya. Yang kemudian kebohongan tersebut hanya akan menambah karma buruknya. Menurut Majjhima Nikaya 61, orang yang terbiasa berbohong, moralitasnya makin lama makin tipis. Hingga lama-kelamaan, ia dapat melakukan keburukan lainnya. Oleh karena itu, janganlah berbohong meski hanya untuk bercanda. Bercandalah dengan cara yang lebih menyenangkan. Apa tuh? Nah, sila kelima yaitu memantang mengkonsumsi zat yang memabukkan seperti ini. Mabuk dan kelengahan terjadi jika memulai 4 faktor. Yang pertama, adanya zat hasil penggilingan surah terakhir memeraya yang memabukkan wajah. Yang kedua, ada niat menggunakannya. Yang ketiga, ada kiat menggunakannya. Dan yang keempat, munculnya gejala serta melemahnya kesadaran. Akibat yang dapat timbul karena melanggar sila kelima adalah terakhir di awal penderita, kehilangan kewarasan, hingga kewawasannya rendah, tidak memiliki kecerdasan, tidak punya banyak pengetahuan, bersifat ceroboh, pikun, pemalas, sulit mendapat pekerjaan, suka memperoleh kepercayaan orang lain. Sebagian orang mungkin menganggap efek sila ini karena merasa tak ada makhluk lain yang akan dirugikan. Namun, mengonsumsi minuman keras atau narkoba bisa membuat kita kehilangan sadar. Jadi ketika kita tidak sadarkan diri, kita bisa saja melakukan pelanggaran sila lain. Salah satu contohnya adalah ketika kita mabuk kita bisa bicara bohong dan tentunya amuk besar. Di samping itu, mabuk dan mengonsumsi narkoba hanya akan membuat diri sendiri menderita karena tubuh menjadi tidak sehat. Selain itu, mengonsumsi minuman keras itu terlarang dan narkoba juga melanggar hukum. Kita akan dijerat hukum oleh pihak berwajib. Segitu saja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.